billah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 2 Bangkalan yang hebat, yang luar biasa, insya Allah sehat semuanya. Yang saya banggakan Ibu Uswatun yang pada hari ini ingin mendiseminasikan atau melakukan pembebasan dari apa yang dia dapatkan selama pelatihan berkaitan dengan digitalisasi pembelajaran dengan LMS. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini nikmat yang luar biasa, kita masih diberi kesehatan, diberi semangat, diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk meringankan langkah kita menuju SMA Negeri 2 Bangkalan tercinta untuk melaksanakan tugas kita dengan bahagia membersamai anak kita semuanya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya, keluarga besar SMA Negeri 2 Bangkalan, senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, era sekarang sudah era yang tidak bisa terlepas dari digitalisasi. Kita saja guru sudah semuanya yang digenggam adalah smartphone. HP tertinggal, ya kita balik ke rumah. Dompet tertinggal mungkin tidak kembali ke rumah. Tapi kalau HP tertinggal, kemungkinan besar 99% itu kembali ke rumah. Betapa pentingnya HP ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah seperti itu, apalagi anak-anak kita yang memang mereka adalah generasi muda yang kehidupannya setiap jamnya, setiap menitnya selalu berkaitan dengan handphone itu. Handphone ini kalau kita analisa bisa menjadi sebuah kelemahan yang melemahkan motivasi belajar anak, tapi di sisi lain menjadi sebuah kekuatan bagi anak untuk bagaimana dia lebih cepat memahami, mempelajari, mengetahui informasi berkaitan dengan pembelajaran. Oleh karenanya Bapak Ibu, di era sekarang sudah tidak boleh guru itu apatis atau cuek dengan yang namanya digitalisasi. Kita harus berusaha untuk memahami. Kemarin saja sudah ada yang namanya lomba fisika. Semuanya harus memiliki inovasi yang berkaitan dengan digitalisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah tantangan di era sekarang. Anak sekarang itu belajarnya ada yang semangat, tapi juga tidak sedikit yang motivasinya kurang. Sehingga tagihan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu terkadang belum dikerjakan sampai waktu yang seharusnya sudah selesai, tapi juga tidak kunjung dikerjakan. Sampai guru itu bingung mau diapakan anak ini supaya mengerjakan tugasnya sehingga nilainya ada, sehingga di nilai akhir itu akan cantik dan bagus. Ketika anak itu dari TP 1, 2, 3 tidak mengerjakan tugasnya, terus ujung-ujungnya dia ikut SAS, terus bagaimana nilai akhirnya? Untung guru-gurunya baik hati semuanya, sehingga nilai akhirnya tetap bagus. Nah, maka muncullah Bapak Ibu, ternyata sudah tidak kurang-kurangnya guru itu menjelaskan, mengingatkan, memotivasi, memanggilnya, mendampinginya dengan segala cara. Tapi anak sudah pemikirannya, mindsetnya, motivasinya sudah luar biasa dengan kegiatan di luar pembelajarannya, sehingga mengesampingkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Maka muncullah sebuah solusi dengan cara sistem. Jadi bukan dengan cara lagi berbicara, tapi dengan sebuah sistem. Apa sistem itu? Yang dikenal dengan LMS, Learning Management System. Sistem manajemen dalam pembelajaran yang berbasis digitalisasi. Ini sebuah inovasi yang diterapkan kepada semua guru yang sedang mengikuti pelatihan-pelatihan.
Jadi Bapak Ibu, suatu misal kita sedang mengajar pada satu semester ada 5 TP yang harus tercapai. Dalam satu TP itu suatu misal ada modul pembelajarannya, ada tugas yang harus dikerjakannya, ada latihan soal yang harus dikerjakannya sampai sumatif hariannya berurutan, sehingga dipublish kepada anak dalam bentuk digital dan anak harus mengerjakan. Ketika anak ini tidak selesai pada TP 1, maka tidak bisa lanjut pada TP 2. Ketika TP 1, 2, 3 tidak dikerjakan, maka tidak bisa dia mengerjakan pada SAS-nya. Ini berurutan. Ada semacam pemaksaan secara sistem. Selama ini yang kita lakukan kan pemaksaan secara personal. Bagaimana anak itu dipanggil, dielus, ayo kerjakan, nanti kalau tidak dikerjakan mudah naik, kan gitu. Ini sudah tidak, sudah menggunakan sistem, by system Bapak Ibu. Suatu misal ada 10 rangkaian yang harus dikerjakan anak. Nomor 1 kerjakan dulu, maka nomor 2 nanti bisa dibuka dikerjakan. Kalau nomor 1 tidak dikerjakan, maka nomor 2 dan seterusnya tidak bisa dikerjakan. Nah, ini akan menjadi motivasi bagi anak-anak semuanya. Ketika anak yang lain rajin sudah nyampe pada poin yang kelima, sedangkan anak yang malas 1 saja belum dikerjakan, maka dia akan mati di situ. Maka termotivasi dia untuk mengerjakannya karena sistem yang memaksa dia untuk belajar. Ini sedang dilatih guru-guru TIK untuk pertama kali. Ini guru sudah dilatih dan ternyata guru sudah merancang, sudah membuat LMS itu Bapak Ibu hanya khusus BUPUS. Nah, ketika diskusi dengan saya kemarin, saya ingin mengembangkan. Nanti ingin diskusi dengan Bu Isti, ingin saya kembangkan LMS ini kalau bisa setiap guru bisa memilikinya. Kalau bisa dikembangkan, maka dimanajemen oleh sekolah. Sekolah sebagai rumah besarnya dan setiap guru bisa masuk ke situ semuanya sehingga enak, tersistematis semuanya. Sudah berbasis LMS. Anak dispen, anak kejur, dan lain sebagainya, dimanapun dia berada maka dia tetap bisa mengerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka tidak bisa lanjut pada materi berikutnya. Itulah kehebatan LMS, sehingga ketika ini sudah finish berarti target kurikulum pada mata pelajaran tersebut telah tercapai dan tidak ada alasan tidak tuntas. Masalah nilainya variatif tergantung hasil yang dikerjakan. Tapi ketika tuntas ini dikerjakan, maka otomatis anak itu tidak ada alasan. Anak itu tidak tuntas pada nilainya. Ini bagus Bapak Ibu. Era sekarang anak yang agak berani, lebih kritis kepada guru, sehingga guru bingung bagaimana mengatasi anak, maka solusinya adalah by system. Nah, nanti Bapak Ibu biar punya gambaran akan dijelaskan oleh BUPUS. Harapan saya PR besar nanti bagi kurikulum. Harapan saya tahun ajaran baru sudah ada LMS di SMA 2 Bangkalan gitu. Jadi sehingga guru-guru nanti, jadi tinggal buka seperti misal materi pertama. Ketika dibuka itu Bapak Ibu adalah modul tentang materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu yang sudah diupload oleh Bapak Ibu. Atau video pembelajaran yang di-linkkan dari YouTube yang sudah Bapak Ibu cari, dimasukkan di situ. Sehingga anak itu sebelum dia melakukan analisa terhadap materi atau permasalahan itu, dia sudah punya gambaran materi itu, karena dia bisa buka. Seandainya anak itu tidak masuk ketika pelajaran itu, maka dia bisa buka di rumahnya. Sampai kapanpun. Ribetnya adalah hanya ketika pertama kali kita nyeting isi dari LMS itu. Selanjutnya akan dipakai terus-menerus oleh Bapak Ibu. Enaknya di situ kalau sudah serba digital. Serba digital itu Bapak Ibu ributnya hanya di depan, gampang mudah setelahnya. Kalau manual maka setiap saat kita ribet, setiap saat kita mempersiapkan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita di era yang sudah berbeda harus familiar mendekatkan diri kita dengan serba digital. Karena anak-anak kita semuanya senang dengan digital. Kemarin Bu Isti mungkin ya ketika belajar mendalam menyampaikan, anak sekarang suka buka TikTok. Nah, bagaimana ketika dibuka itu yang ada adalah berkaitan dengan pembelajaran. Kalau Bapak Ibunya semuanya pembelajarannya diposting di TikTok, maka anak ketika buka berteman dengan Bapak Ibu semuanya, maka yang keluar adalah pembelajarannya.
Karena yang sering dilihat maka itulah yang sering muncul. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, anak-anak kita apatis dengan digitalisasi ini. Gila. Anak yang dilihat yang lain-lain, maka itulah yang muncul terus Bapak Ibu. Nah, fenomena ini maka muncullah sebuah solusi. Ya kita yang harus inisiatif melakukan sebuah pembelajaran yang digital. Di sisi lain juga dilihat oleh masyarakat bahwa SMA 2 ini sudah luar biasa proses pembelajarannya mengikuti perkembangan zaman. Mungkin itu Bapak Ibu pengantar dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Bu Iswatun berkaitan dengan LMS ini. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bangkalan Bapak Dwi Imam karena memberikan kesempatan untuk saya hari ini melakukan pengimbasan digitalisasi pembelajaran LMS untuk mewujudkan pembelajaran mendalam. Jadi Bapak Ibu, kebetulan saya diberikan kesempatan perwakilan SMA di Kabupaten Bangkalan. Jadi di sini di Kabupaten Bangkalan untuk yang SMA kebetulan perwakilannya hanya saya saja. Nah, di sini saya diberikan sebuah tugas untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru di sekolah serta di GMP Informatika. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan Bapak Ibu guru tentang LMS untuk mewujudkan pembelajaran mendalam. Kenapa LMS ini berkaitan dengan pembelajaran mendalam? Karena sebelum Bapak Ibu guru membuat sebuah LMS ini, Bapak Ibu guru harus sudah punya sebuah RPP atau rencana pembelajaran. Nah, setelah Bapak Ibu guru sudah mempunyai rencana pembelajaran, baik dalam 1 semester atau 1 tahun, baru nanti Bapak Ibu guru bisa tuangkan dalam bentuk LMS ini. Nah, LMS yang saya pelajari ketika di Malang di BPGTK yaitu tentang model. Nah, ini saya perkenalkan dulu Bapak Ibu guru, apa sih LMS itu? Jadi LMS ini Bapak Ibu guru adalah platform digital yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan konten pembelajaran secara terpusat. Jadi LMS ini memungkinkan Bapak Ibu guru mengupload materinya, memberikan tugasnya, semuanya secara daring. Nah, di LMS ini tidak hanya untuk daring saja Bapak Ibu. Jadi seandainya Bapak Ibu tetap masuk kelas, tapi penugasannya tetap Ibu pantau di kelas itu bisa Bapak Ibu. Kemudian apa sih keunggulan dari kita menggunakan LMS ini? Jadi di sini menawarkan fleksibilitas dalam pembelajaran. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, seandainya ada siswa kita yang sedang melakukan lomba di luar kota, siswa tersebut tetap tidak tertinggal mata pelajaran itu. Jadi siswa tersebut tetap mengerjakan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian penggunaan LMS ini biasanya digunakan oleh institusi pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi ini sudah saya rasakan sendiri ketika saya kuliah, saya menggunakan sistem LMS yang menggunakan model ini Bapak Ibu. Nah, model itu apa sih? Jadi model ini adalah sebuah learning management system yang open source dan bisa dikembangkan oleh kita sendiri. Jadi kita itu nanti bisa mengisinya sendiri Bapak Ibu. Kemudian model ini mendukung berbagai format, baik konten, aktivitas interaktif untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, ini adalah fungsi dari LMS atau model. Jadi yang pertama di sini Bapak Ibu ada penyampaian materi. Jadi dengan adanya LMS ini penyampaian materi Bapak Ibu guru lebih interaktif. Nah, di sini Bapak Ibu guru materinya bisa diunggah dalam bentuk PDF, video, presentasi, dan lain sebagainya. Jadi siswa tersebut dapat mengakses kapan saja, seandainya Bapak Ibu guru tidak bisa langsung bertatap muka. Nah, di sini ada ruang kelas virtual, menyediakan interaksi antara pengajar dan siswa. Jadi di LMS ini Bapak Ibu guru
juga disediakan sebuah forum diskusi seandainya siswa itu tidak paham tentang materi itu. Jadi misalnya Bapak Ibu di set ya, materi pelajarannya apa, misalnya ada 2 materi, kemudian di bawahnya dikasih sebuah soal, kemudian setelah soal Bapak Ibu disetting forum diskusi. Jadi seandainya ada siswa yang tidak paham tentang materi itu, nanti ada forum diskusi secara online. Jadi semisal ada hal yang tidak tersampaikan di kelas, siswa bisa bertanya melalui LMS ini dan tersimpan juga Bapak Ibu, sehingga siswa-siswa lain juga bisa melihat Bapak Ibu. Kemudian di sini sudah tersedia penilaian dan evaluasi secara otomatis. Jadi Bapak Ibu guru, ketika kita membuat sebuah penilaian, biasanya kan kita itu mengajar ada TP1, TP2, TP3 dan lain-lain. Nah, nilai perskoran setiap TP itu kan ada. Nah, nanti di sini sudah total secara otomatis. Jadi Bapak Ibu guru tinggal menaruh di TP1 itu kita dapat berapa. Misalnya kita ada 2 TP ya. Jadi misalnya di TP1 poinnya 50, TP2 50. Jadi total kalau siswa mengerjakan semua dapat 100 seperti itu. Jadi ada poinnya seperti itu. Kemudian ini ada pelaporan dan analisis. Jadi di sini fitur yang paling menarik adalah fitur pelaporan untuk melacak kemajuan siswa. Jadi kita bisa mengecek Bapak Ibu guru, siswa A itu sudah sampai mana sih pembelajarannya. Jadi semisal siswa 1 nyampe TP1 yang sudah dibuka itu apa? Oh, siswa A ini hanya membuka poin materinya saja ternyata, dan siswa B ini sudah nyampe ke pembahasan soal atau pengerjaan soal. Jadi kita bisa melacak itu Bapak Ibu guru. Dan lagi Bapak Ibu guru bisa mengunci pembelajaran itu seandainya TP itu belum mau disampaikan ke siswa, seperti itu. Sudah itu saja penjelasan dari saya. Kemudian saya akan menunjukkan hasil LMS yang saya lakukan selama 1 minggu di Malang. Jadi ini Bapak Ibu guru, ini. Nah, ini sebenarnya rumah atau server dari BPGTK Jawa Timur Bapak Ibu. Jadi saya hanya diberikan sebuah kelas-kelas. Jadi kalau dilihat di sini Bapak Ibu guru, ada banyak kelas yang diberikan oleh BPGTK. Nah, ini contoh punyanya teman-teman saya, LMS yang digunakan atau yang dibuat. Kemudian ini adalah LMS yang saya buat. Jadi dari LMS ini sebelumnya saya menyiapkan sebuah RPP. Nah, di RPP ini saya mau materi apa saja yang saya masukkan. Jadi di sini saya memberikan pembukaan Bapak Ibu. Kemudian di sini sudah tersedia absensi juga Bapak Ibu, absensi kehadiran. Jadi nanti siswa itu bisa ngecek juga Bapak Ibu, saya itu hadir enggak di pelajaran ini di jam sekian atau jam sekian. Ada rekamannya semua Bapak Ibu. Nah, setelah absensi di sini ada materi. Nah, di materi ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menambahkan materi ini dalam bentuk PDF bisa, dalam bentuk link bisa, atau enggak Bapak Ibu guru bisa mempastekan langsung materinya ke sini. Nah, ini saya berikan 2 materi Bapak Ibu tentang jaringan kabel dan nirkabel. Kemudian saya berikan sebuah multiple choice atau sebuah soal. Nah, di soal ini sistemnya ada penomorannya sama seperti ANBK seperti itu. Ada jamnya juga Bapak Ibu. Kemudian kalau siswa sudah mengerjakan, nanti nilainya di-tag ke gurunya. Kemudian di sini juga bisa ada forum diskusi Bapak Ibu. Jadi seandainya ada siswa yang tidak paham tentang materi tertentu, siswa bisa menambahkan sebuah topiknya, kemudian menanyakan ke guru atau diskusi dengan sesama satu kelasnya. Nah, saya di sini juga menyediakan berbagai tools. Di sini saya menyediakan video pembelajaran. Nah, apa sih perbedaannya kita menggunakan di LMS model ini? Kalau biasanya Bapak Ibu guru ya
ketika menontonkan siswa video ya hanya menonton saja. Nah, kalau di LMS ini kita bisa mempush video ini dengan sebuah pertanyaan. Jadi video ini tidak akan lanjut kalau siswa tidak menjawab sebuah pertanyaan. Jadi di sini titik-titik ini Bu adalah sebuah pertanyaan yang saya berikan ketika mereka menonton video. Jadi kalau jawabannya masih salah, dia tidak bisa lanjut seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, bagusnya ini ada refleksi. Jadi siswa paham nggak sih tentang materi di video ini? Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian di sini ada banyak fitur. Saya menambahkan fitur teka-teki Bapak Ibu, teka-teki sila. Nah, di sini juga bisa diatur oleh Bapak Ibu Guru. Misalnya untuk pembelajaran, siswanya mengerjakan kemudian tidak tahu. Di sini disediakan solution. Jadi ini siswa biar ngecek, oh ternyata ini yang saya nggak tahu jawabannya. Jadi bisa disetting Bapak Ibu Guru, atau solutionnya bisa ditutup juga, terserah Bapak Ibu Guru untuk menyetingnya. Nah, yang terakhir, biasanya Bapak Ibu Guru kan menyediakan sebuah LKPD. Misalnya Bapak Ibu Guru menyediakan sebuah praktek. Di sini Bapak Ibu Guru bisa mengupload LKPD-nya di sini, kemudian siswa dapat mengunggahnya lagi LKPD-nya, dan guru bisa memberikan nilai di sini, ngasih grade dari LKPD. Nanti di siswa akan muncul nilainya. Oh, saya dapat segini dari LKPD ini, seperti itu. Nah, terakhir saya memberikan sebuah refleksi pembelajaran. Nah, ini yang kemarin dikerjakan oleh anak-anak Ibu, dan ini sudah saya desiminasikan di kelas 12-10 Bapak Ibu. Hambatannya itu kemarin hanya jaringannya agak lemot, karena memang ini punya saya ini adalah pakai servernya BPJTK Bapak Ibu. Jadi ketika mengakses kan tidak hanya sekolah ini saja yang mengakses, dari berbagai kabupaten juga Bapak Ibu. Jadi ini refleksi pembelajaran yang diberikan oleh siswa. Sudah, itu saja yang saya buat Bapak Ibu. Nah, seandainya Bapak Ibu Guru itu mau menambahkan sebuah sub-sub materi lain, di sini ada pilihan new section Bapak Ibu. Jadi misalnya ya Bapak Ibu Guru kan TP-nya misalnya ada dua, ada jaringan komputer sama materi yang lain. Di sini Bapak Ibu Guru bisa menambahkan materi itu, seperti itu Bapak Ibu. Ini tampilan untuk yang siswa Bapak Ibu Guru. Nah, syaratnya di sini siswa harus memiliki email aktif Bapak Ibu. Jadi ketika dia itu create account, nah, dia harus menyantumkan email address. Di sini ada username, password, kemudian email addressnya, dan bisa nanti create account. Ketika create account, dia nanti ada verifikasi email Bapak Ibu. Jadi setelah siswa verifikasi, baru dia bisa masuk. Nah, kebetulan di sini saya pakai akun sekolah dulu, sudah dimasukkan. Jadi tinggal nanti pilih my course. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi siswa itu semisal masuk di kelas informatika saja. Jadi nanti yang muncul hanya satu kelas. Seandainya siswa itu nanti ada 16 mata pelajaran dan semua guru itu menggunakan LMS, di sini dia ada 16 LMS seperti ini Bapak Ibu Guru, sesuai dengan rumahnya kelas masing-masing. Nah, ini sudah 100% komplit, artinya siswa itu sudah mengerjakan semuanya Bapak Ibu. Jadi di sini yang tadi dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, nah siswa tidak bisa lanjut ketika dia belum mengerjakan materi pertama. Jadi semisal ini ya Bapak Ibu, perangkat jaringan komputer. Kalau dia sudah membuka dan membacanya, nanti dia ada tulisan selesai. Dia tidak bisa lanjut kalau dia belum membuka perangkat jaringan komputer ini. Jadi ini akan terlock semua Bapak Ibu Guru. Jadi pembelajaran akan terstruktur. Nah, selain itu, guru juga bisa mengunci. Seandainya siswa itu mengerjakan di rumah ya, guru bisa mengunci. Oh, minggu ini
deadline-nya itu terakhir hanya sampai forum diskusi. Seandainya siswanya terlalu bersemangat belajar, dia tetap tidak bisa lanjut karena dia sudah kelak sama gurunya. Ini untuk materi minggu depan, seperti itu Bapak Ibu guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait LMS menggunakan model. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu guru sekalian. Ya, terutama ketika hal ini akan kita pakai di kelas, Bus. Cuma permasalahannya, mohon maaf, saya bukan generasi yang sudah biasa menggunakan digital. Jadi artinya terus terang untuk pembuatan LMS ini kami buta, Bus. Sama sekali tidak paham. Jadi buku jelaskan begini paham saya apa yang dikerjakan anak. Cuma ketika saya akan pakai LMS ini, bagaimana caranya membuat? Itu yang pertama kali saya notice dari ini pertemuan kali ini, Bus. Kemudian yang kedua, Bus, ya kira-kira, Bus, seandainya teman-teman sama-sama Bapak guru yang ada di sini sama-sama tertarik untuk membuat LMS ini, apakah bisa sekiranya beliau-beliaunya membuat sendiri, ya, tanpa ya kalau saya lihat kan ini sudah menggunakan akunnya BPGTK ya, Bus, ya, yang artinya di BPGTK ini udah ada, ya. Saya kira bagi yang sudah ikut pelatihan, yang pelatihannya lebih dari 5 hari sudah paham penggunaan LMS ini. Tapi bagi guru-guru yang belum pernah ikut pelatihan menggunakan LMS, cenderung bingung nanti, Bus. Jadi minta tolong nanti apabila ada kesempatan lain, ya, dijelaskan kembali bagaimana caranya, ya. Kemudian langkah apa yang harus kami lakukan. Terima kasih, Bus. Ininya punya LMS seperti itu. Yang saya tanyakan adalah ini servernya kan punyanya BPGTK. Artinya ketika kita punya cita-cita SMA Negeri Dua Bangkalan ingin punya LMS, misal LMS Semada Bersinar misal, apakah pembuatan LMS itu memakan waktu yang begitu lama? Terus apakah server itu ya juga membutuhkan biaya yang relatif besar misal? Itu yang akan saya tanyakan karena memang ini bukan hanya cita-cita Semada kayaknya, Bus, tapi cita-citanya semua sekolah. Mungkin dua hal itu karena memang kalau kita tetap bergantung dengan LMS-nya BPGTK, maka yang terjadi adalah rawan untuk lemot karena dipakai oleh semua sekolah yang ada di Jawa Timur. Terima kasih, Bu Gus. Sungguh luar biasa ini. Menanggapi pertanyaan dari Pak Holis tadi, jadi ini kan masih menggunakan webnya, ya. Kemudian kalau misal kita menggunakan punya Semada sendiri, apakah nanti bisa digunakan seterusnya atau ada batas waktu tertentu? Karena biasanya web itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian ada tenggang waktu yang dibatasi begitu. Nah, kemudian apakah semua yang dimasukkan ke dalam web itu atau di LMS ini bisa kita gunakan ketika kita melakukan SAS atau SAT sehingga kecurangan yang dilakukan siswa bisa tertutupi begitu. Terima kasih.